kita akan bincang-bincang sedikit mengenai produk knowledge. Yang pertama, Bapak Ibu, eh, pertanyaan yang menarik adalah kenapa seseorang tuh bisa jarang sakit, tapi ada orang yang juga gampang sakit gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau kita belajar mengetahui tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi 3 hal yang prinsipal basic ya. Ada body fisik kita ya, tubuh kita ya. Terus kemudian ada mind. Mind itu berbicara mengenai pikiran ya. Jadi kalau kita itu stres, kita misalkan ya, wah dikejar-kejar punya utang gitu ya, sampai dikejar debt collector, rumahnya digedor-gedor, dilemparin bangkai kucing itu nggak bisa tidur, akhirnya juga sakit ya. Itu namanya mind, pikiran. Spirit itu berbicara mengenai kehidupan doa kita. Tentunya orang yang kehidupan doanya baik itu biasanya pikirannya tenang, tubuhnya juga lebih sehat ya, karena dia bisa berolahraga dengan baik. Tapi kalau orang yang spiritnya juga terganggu, misalkan, wah dia habis berbuat dosa besar gitu ya, habis membunuh orang, wah itu saya pernah punya pasien seperti itu, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Sudah sekian tahun nggak bisa tidur karena mimpi-mimpi terus. Jadi artinya dibutuhkan keseimbangan body, mind, dan spirit kita untuk tubuh kita itu menjadi sehat. Nah, oleh karena itu kita akan belajar sama-sama ya, bagaimana menjaga tubuh kita itu selalu healthy ya. Nah, saya sedikit sharing Bapak Ibu, hati-hati sekarang itu kita itu mulai eh, banyak terjadi namanya bad lifestyle ya. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini saya sharing-sharing aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Anda mau ngomong menyampaikan sesuatu Anda boleh chat ya. Terakhir-terakhir ini ada satu teori yang dikembangkan mengenai makanan-makanan atau nutrisi yang kita makan ya. Nah, Bapak Ibu, itu kalau saya zaman dulu sekolah itu masih 4 sehat 5 sempurna. Hari ini itu pengetahuan nulis itu sudah berkembang. Sekarang itu kita sudah menggunakan yang namanya nutrisi seimbang. Nah, jadi ada karbohidrat, protein, lemak, ya. Nah, ini harus seimbang idealnya. Nah, masalahnya orang Indonesia itu seringkali makanannya nggak seimbang. Contoh, makan nasi sama mie goreng. Jadi karbohidrat sama karbohidrat. Loh, Pak Roy kan saya tambah kerupuk. Kerupuk ini ini bukan protein, Bapak Ibu. Ini karbohidrat ya. Jadi yang lebih menarik Bapak Ibu, hari-hari ini kita dibuat lebih kaget lagi dengan adanya penemuan-penemuan pengolahan makanan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya ultra processed food. Apa itu ultra processed food? Jadi Bapak Ibu ternyata yang selama ini kita pikir makanan sehat, contoh ya. Siapa di sini yang suka makan roti? Ya, banyak yang suka makan roti ya, termasuk saya juga suka makan roti. Ternyata roti itu, kalau zaman dulu Bapak Ibu, roti itu diolah dari gandum gitu ya, diolah, jadi biji-bijinya masih ada di rotinya. Sekarang enggak Bapak Ibu, jadi roti itu didapat dari mana? Dari tepung yang sudah mengalami pengolahan, dan pengolahannya itu bukan 1 kali. 2, 3, 4, 5, 10 kali proses, sehingga dinamakan ultra processed food. Sehingga artinya yang kita makan bentuknya seperti roti, tapi ternyata itu adalah tepung. Nah, memangnya kenapa Dr. Roy kalau kita itu makan yang namanya ultra processed food? Beda kan dengan yang kita makan misalkan ya. Bapak Ibu di sini pernah makan makanan tradisional. Ya, tradisional apa? Contoh, ketela atau bahasa Jawanya itu telo ya, atau pohung ya, ubi-ubian ya. Kita goreng gitu ya, kita makan. Bedanya apa? Bedanya gini Bapak Ibu. Pada saat ultra processed food itu kita makan, maka apa yang kita makan tuh langsung diserap ke dalam tubuh kita. Nah, dijadikan gula darah. Tetapi kalau kita makannya itu berbentuk yang namanya raw food. Raw itu makanan yang masih dalam bentuk kasar ya. Kasar itu apa? Contoh. Tadi saya kasih contoh seperti tadi itu ketela. Ketela itu adalah karbohidrat yang punya rantai makanannya itu beberapa ikat Bapak Ibu. Jadi butuh enzim untuk melepas, memproses. Jadi menuju ke gula darah itu butuh waktu. Tapi kalau kita makan yang tadi saya bilang, roti olahan, begitu kita makan, itu gula darah kita langsung spike, naik tinggi. Nah,
Sehingga hari-hari ini itu sangat banyak sekali orang-orang yang terkena diabetes. Nah, diabetes ini ternyata bukan hanya penyakit kencing manis saja, Bapak Ibu. Ternyata hari ini kalau diabetes yang murni ya, itu insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Hari ini muncul banyak sekali, hampir orang-orang Indonesia itu dapat dikatakan 60-70% itu punya potensi terkena diabetes mellitus tipe 2. Apa itu? Biasanya cenderung berlebih berat badan ataupun gula darahnya cenderung naik, ya. Nah, makanya itu kita nanti akan belajar, Bapak Ibu. Nah, perubahan cara hidup kita, ya, tadi kita lihat sama-sama ya, bukan hanya makanan, Bapak Ibu ya. Sekarang kalau dulu ya kita ke kantor itu butuh jalan ya. Kemarin saya nemeni anak saya eh, jalan-jalan gitu ya ke sekolahnya di Singapura ya. Naik MRT, jalan lagi, naik lagi. Naik turun, naik turun. Jadi saya ukur itu pakai jam saya itu ternyata satu hari itu bisa sampai berapa kilo ya, itu kita jalan. Nah, di Indonesia itu kan kita hidup dari pintu ke pintu. Keluar pintu rumah, masuk pintu mobil, atau naik motor. Sampai di pintu kantor, naik lift lagi. Bapak Ibu, itu yang menyebabkan kita tidak ada activity. Belum lagi, kita ngomong yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu Bapak Ibu, mulai pencemaran dari asap rokok, pabrik, ya, pencemaran dari udara, pencemaran makanan ini yang cukup parah, Bapak Ibu, pencemaran makanan. Sekarang ini yang kita nggak sempat makan, gampangannya apa? Ya, cari yang instan, ya. Ayo di sini siapa yang paling tidak sehari itu minimal sekali makan mie instan, ada di sini. Nah, hati-hati ya. Mie instan ini termasuk ultra processed food. Artinya apa? Ada yang ngomong berdebat sama saya. Nggak bisa dong, kalau kita baca itu di mie instan ya, di baliknya itu kan ada karbohidrat sekian, protein ini mengandung ini. Saya beritahu Bapak Ibu, yang namanya macam-macam protein, vitamin apa itu, begitu Anda masak, ya, kena kompor panas, itu proteinnya itu semua larut. Ya, jadi yang Anda makan itu cuman penyedap sama karbohidratnya, tepungnya mie instan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, dari salah satu jenis makanan, nanti saya akan jelaskan ya, indeks glikemik tertinggi itu mie instan ya. Itu makanya kalau orang kurang paham Bapak Ibu, terakhir ini ada teori yang terbaru. Orang kencing manis justru tidak boleh banyak makan tepung-tepungan, termasuk mie instan. Nah ini ya, jadi ada yang komplain sama saya. Dokter Roy, saya ini kena kencing manis tuh kayak dihukum mati. Lu kenapa? Manis-manis semua enggak boleh. Sekarang enggak boleh makan nasi, enggak boleh makan apa karbohidrat. Terus saya hidup bagaimana? Bukan enggak boleh, tetapi makan karbohidrat yang kompleks dan terukur. Nanti kita akan sharing-sharing ya. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini santai aja ya. Jadi saya enggak ngejar materi, kita bisa dapat knowledge yang banyak sambil upgrade ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu berkembangnya sangat cepat Bapak Ibu. Terakhir-terakhir ini ilmu kedokteran kalau kita tidak mengikuti dengan cepat, wih, ngeri-ngeri. Sekarang ini kemajuan zaman sudah keren banget. Bahkan kemarin sudah ada kemajuan terbaru ya, ini info aja ya. Itu dari Neuralink atau perusahaannya si ini Elon Musk sudah berhasil menancapkan chip ke komputer manusia dan ditanamkan ke binatang. Binatang itu bisa main game hanya dengan melihat karena sudah ditanamkan di situ. Dan itu ternyata ditanamkan di otak manusia bisa membantu orang yang kena stroke, lumpuh bisa jalan lagi. Ya, sampai seperti itu kemajuan yang terbaru. Tapi itu masih uji coba ya. Ya itu masih ada proses lah. Kan biasanya kedokteran tuh nggak bisa langsung dipraktekkan, butuh sekian puluh tahun setelah uji coba baru dipasarkan luas gitu ya. Tapi kemajuannya dengan adanya AI dan lain sebagainya ini sudah sangat cepat sekali ya. Terakhir ini ngeri kalau kita ngelihat. Semoga kualitas hidup manusia menjadi lebih baik. Nah, tapi hari ini kita akan belajar kunci-kuncinya. Bagaimana ternyata pengetahuan yang kita tahu ini menjadi dasar perubahan kehidupan menjadi lebih baik. Nah, belum lagi Bapak Ibu, kemarin kita ngomong radikal bebas ini ternyata banyak ya. Contoh-contoh.
Siapa di sini yang suka makan gorengan, Bapak Ibu? Ada? Wah, ya. Saya ini termasuk salah satu yang suka ya gorengan ya. Nah, itu Bapak Ibu saya pernah beli gorengan ya. Bapak Ibu kalau kita beli gorengan tuh datang lebih awal gitu ya. Yang terjadi apa? Orang-orang itu biasanya Bapak Ibu, dia panasin minyak. Nah, masalahnya gini, kalau Anda beli minyak, Anda pasti beli ya minimal di supermarket lah ya, yang kemasan-kemasan. Tapi kalau orang yang di pinggir jalan tuh Bapak Ibu, kalau jual minyak, apakah dia jual minyak yang kayak Anda? Enggak, dia pakai minyak curah. Nah, satu ketika saya duduk di situ datang lebih awal gitu ya, saya beli gorengan ya, ya tahu goreng, pisang goreng gitu ya. Nah, yang ternyata itu kemasannya plastik minyak itu dia langsung goreng satu penggorengan gitu ya. Jadi yang terjadi apa? Ya itu bersama dengan plastik-plastiknya. Itu kenapa kalau Anda beli gorengan, hati-hati Bapak Ibu ya, coba dites. Setelah Anda beli gorengannya, biarin sampai pagi masih kriuk-kriuk. Wah, ini hati-hati. Ya, jangan-jangan kriuknya itu bukan dari gorengannya tapi apa? Dari plastik yang terlarut di situ ya. Nah, yang ngeri apa Bapak di Indonesia ini untuk keamanan makanan ini eh, apa ya? Masih longgar ya. Kemarin ini kan kebetulan anak saya ini tahun kelima di Singapura, Bapak. Saya banyak belajar dari anak saya itu mengenai bagaimana pemerintah government Singapura itu menerapkan hidup sehat. Bayangin, terakhir ini kalau anak saya itu pergi ke supermarket, dia beli minuman ya. Ternyata minuman tuh ada grade-nya, Bapak Ibu. Oh, ini grade A, grade B, grade C. Jadi mereka itu harus mencantumkan berapa kadar gula sebuah minuman. Jadi pada saat anak saya ajak makan ini kan baru pulang ya. Terus dia makan itu, pesan es teh manis. Dia minum. Kok manis sekali, Pak? Kenapa? Ya terbiasa di sana itu kadar gulanya itu sudah di downgrade semua, Bapak Ibu. Karena termasuk kalau mau buka restoran, ya Bapak Ibu, kalau kita nih, kalau saya ya kadang-kadang ya menguji sebuah resto itu, saya ke restoran makan di situ ya, kadang-kadang tuh saya ke kamar mandi. Kamar mandi kadang itu ada yang deket dapur. Nah, kalau lihat sekilas Bapak Ibu, terus lihat dapur, apalagi kalau ada lihat kecoa jalan gitu ya, wah ini standar kesehatannya parah ya. Nah, kalau di sana itu Bapak Ibu, itu dites, disurvei, disidak. Kalau nggak dapat permit, izin mendirikan restoran, itu nggak bisa jualan. Nah di Indonesia ini kan gini kan, ya Pak namanya UMKM ya, kalau mau buka warung, nggak warteg ya buka gitu aja. Itu makanya kalau Anda punya saudara ya, punya teman ya, baru datang dari negara-negara yang dalam tanda petik bersih gitu ya. Ini kalau anak saya datang gitu, terus makan di luar, sangat hati-hati itu apa? Jangan saya pesan, jangan makan itu sambal yang cobean itu atau minuman yang ada es batunya, karena biasanya itu ada ini. Terus diare, namanya traveler diare. Nah, ya ini sharing-sharing aja, Pak. Nah, kalau di Indonesia itu kita masih kurang di situ. Nggak apa-apa Pak Roy, itu yang bikin kebal gitu ya. Orang Indonesia itu kuat-kuat katanya ya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain mari kita belajar Bapak Ibu ya, bahwa eh, habit lifestyle kita itu juga membuat munculnya penyakit-penyakit yang eh, lebih cepat muncul, bahkan di negara-negara lain itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya ketemu dengan teman saya yang baru pulang dari Jepang ya. Kebetulan dia di Jepang itu bekerja sebagai koki, chef di situ. Kurang lebih dia sudah sekitar 15 tahun. Waktu saya ketemu, saya sharing-sharing sama dia. Ngeri Bapak Ibu, orang Jepang itu ya, umurnya itu bisa sampai 80 sampai 100. Jadi kadang-kadang di dalam satu rumah itu bisa sampai ada 3 generasi. Jadi ada kakek, ada anak, ada cucu. Itu cucunya mau melahirkan generasi keempat itu. Apa namanya ya? Mbak Buyut ya. Itu masih hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa? Ternyata di sana pola makannya itu berbeda. Jadi kalau cerita ya, ini cerita ya, ngomong-ngomong sendiri ya Bapak Ibu. Kalau Anda satu kali mungkin ke restoran Jepang yang benar-benar otentik ya,
kan banyak resto itu buka sudah berasimilasi dengan budaya Indonesia. Jadi kalau Anda ke restoran Jepang yang otentik, yang masih asli gitu ya, itu kalau Anda makan sabu-sabu itu sayur Bapak Ibu ya, terus ada kuah. Kalau orang Indonesia itu kan sayurnya dicelup semua gitu. Kalau di sana enggak, Bapak Ibu. Kita ambil sayur itu kita cuman apa ya? Bahasanya itu cuman dioles-oleskan di air panasnya ini, makan. Bahkan kalau makan udang seafood itu, udangnya tuh masih gerak-gerak gitu. Kita tangkap gini, gini. Jadi udangnya setengah teler-teler itu kita makan. Tapi itu yang membuat kenapa orang Jepang itu panjang umur. Ternyata mereka makanan beda, Bapak Ibu. Nah, di Indonesia, nah ini ya, kalau saya kemarin lihat investigasi, ngeri Bapak Ibu. Ternyata sayur itu, wah, insektisidanya luar biasa. Makanya kalau kita mau hidup sehat itu mahal ya. Sayur organik itu kan di supermarket harganya 2-3 kali lebih mahal. Belum lagi kemarin saya lihat apa kubis supaya awet Pak, dilempari sama tepung. Saya lihat tepung apa itu? Ternyata tepung semen. Makanya kita kalau beli kubis itu harus dibuang Bapak Ibu. Itu 2 lapis di sayurnya itu harus benar-benar di ini ya. Nah, di sana itu benar-benar terjaga, dites. Kalau ada kandungannya di reject. Itu sebabnya seringkali produk Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu sering di reject, dikembalikan lagi karena mengandung zat berbahaya. Ya, ikan asin itu sering ya. Kalau Anda beli ikan asin Bapak Ibu, kalau dulu kan kita lihat yang seger-seger. Karena sekarang enggak. Yang banyak didatanginya lalat itu yang sehat. Kenapa? Kalau ikan asinnya diformalin, bahkan lalat enggak mau mendekat. Ya, kembali ya. Jadi ternyata hidup sehat pun juga butuh biaya ya Bapak Ibu. Nah, dokter ini masalahnya satu, kita ini mau menghindari seperti ini bagaimana? Kemarin ada yang ngomong, dok saya mau hidup sehat. Oke, saya mulai sekarang makannya yang sehat-sehat. Nah, terus saya bergurau. Kamu suka makan bakso nggak? Kenapa dokter Roy? Saya habis ceritanya sering dimarahi sama teman-teman. Bakso tuh Bapak Ibu, kita harus cek dulu ya, kenapa ada bakso, itu kalau Anda pernah ya ke Surabaya atau ke Jakarta, itu ada satu bakso, itu satu mangkok itu bisa 50 sampai 100.000. Tapi kenapa kalau kita beli bakso di pinggir jalan, 20.000 atau 10.000 bahkan ada yang dapat. Nah, mari saya cerita sedikit. Kalau kita lihat bapak bakso itu jualan bagaimana? Yang pertama, dia ambil mangkok, pertama dia tuang apa? MSG. Micin dulu ya. Ini yang sumber micin itu MSG monosodium glutamat Bapak Ibu itu boleh sebenarnya. Tapi untuk jadi ada batasnya. Sekian sehari. Tapi kan masalahnya gini, kita makan snack ditambah MSG lagi, kita makan apa saus tomat, kecap itu ada MSG-nya. Semua hari ini yang ditambahkan penyedap itu semua ada MSG-nya. Ya, bahkan yang ngeri kemarin BPOM menemukan di susu bayi dikasih MSG, gila nggak? Ya, supaya sedap gitu ya. Nah, kembali nih bakso ya. Terus dikasih mie. Nah, yang heran mie. Dulu Bapak Ibu, ini saya cerita, nenek saya tuh dulu penjual mie dan bakso di pasar, tapi bukan bakso ini ya, pentolnya aja ya, pentol bakwan gitu ya. Nah, itu kalau dia pagi bikin, sore nggak habis, itu dia buang. Karena nenek saya waktu itu kulkasnya tidak besar. Dia hanya simpan beberapa yang bakwan aja yang ini di kulkas. Katanya nenek saya, tidak bisa karena itu rusak, kecuali dicampur dengan pengawet. Nah, yang ngeri Bapak Ibu, sebagian besar, saya nggak ngomong semua ya, sebagian besar, biasanya dicampur dengan pengawet. Jadi mie itu dikasih formalin. Formalin itu alat zat yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Bapak Ibu, kalau kita calon dokter ya, itu prakteknya dengan kadaver atau mayat. Itu kurang lebih sekitar bisa awet sampai bertahun-tahun. Kadaver yang saya pakai dengan tim saya itu, seorang bapak-bapak itu sudah diawetkan di dalam formalin kurang lebih 5 tahun, ya tidak berubah, ya cuman menghitam gitu. Nah,
itu makanan tuh kalau dikasih formalin, kita makan, ya itu liver kita bisa jebol. Nah, jadi awet juga ya. Nah, belum lagi, terus biasanya apa? Pentol. Pentol itu, tadi saya sudah cerita ya, bikin pagi, sore itu bisa basi Bapak Ibu, kalau kita nggak masukkan kulkas. Nah, itu orang jual bakso bisa berhari-hari. Kenapa? Dicampur dengan borak. Nah, itu karsinogenik semua. Belum lagi Bapak Ibu, ya kita makan nih ya. Bayangin tadi ada MSG, ada pentol, pentolnya borak, mie-nya formalin, ditambah lagi saus tomat. Nah, saus tomatnya itu Bapak Ibu coba oleskan ke baju. Nah, dicuci bisa hilang? Nggak bisa. Kenapa? Ada pewarna tekstil. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau kita beli saus tomat yang murah, yang satu botol tuh mungkin sekitar berapa ya, 10-20 ribu, itu kan merahnya itu nggak bisa hilang, itu pakai pewarna tekstil. Tapi kalau Anda beli saus tomat yang satu botol gini kurang lebih 30-50 ribu, ya mahal, tapi tidak ada pewarnanya. Pewarnanya itu pewarna yang diizinkan untuk makan, dan itu bisa dicuci dengan mudah. Ya, nah bayangin kalau kita masukkan itu semua ke perut kita, itu makanya seringkali Bapak Ibu muncul penyakit-penyakit yang hari ini itu banyak sekali memicu yang namanya kanker, yang namanya penyakit diabetes dan lain sebagainya ya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu, kita ngobrol santai aja ya. Jadi ini saya masih cerita kenapa hari-hari terakhir ini muncul berbagai macam penyakit Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, terus bagaimana Dokter Roy supaya kita ini tetap ya maunya semua orang itu selalu sehat ya. Nah, terus ada pertanyaan, Dokter Roy, supaya saya tidak gampang sakit itu apa yang harus dilakukan? Tipsnya. Yang pertama, makan makanan bergizi. Tadi yang seimbang ya. Proteinnya seimbang, karbohidrat seimbang, lemaknya seimbang ya. Komposisi makannya itu ada buah sayur juga ya. Tidur cukup 6 sampai 8 jam. Aktivitas fisik olahraga minimal 1 minggu 2 sampai 3 kali. Hindari stres dan minum suplemen untuk mikronutrien kita ya. Nah, ada kabar baik Bapak Ibu. Dokter Roy, kita ini kan hidup di Indonesia, ya. Polusi udara nggak bisa dihindari. Makanan ya, kalau kepepet masa kita nggak makan bakso sama sekali. Sekali-sekali kepingin juga lah ya. Ya kalau pas kita lagi jalan-jalan, apalagi kalau saya kemarin nih diundang ke Pontianak, waduh itu Bapak. Itu teman-teman Pontianak itu, nggak itu ada Pak Endang tuh, senengannya ngajak saya ke makan ke Melda itu ya. Makanan Padangnya enak-enak, Chinese food-nya juga enak-enak ya. Nah, itu ini ke Bali juga. Itu kemarin saya makan sama Pak Wira, itu mana Pak Wira tadi. Ya, itu mesti makanannya enak-enak juga ya. Babi guling dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menjaga supaya tubuh kita ini tetap sehat? Nah, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Yang pertama, kita tidak bisa menghindari polutan, racun-racun yang masuk dalam tubuh, tetapi kita bersyukur Tuhan itu menciptakan satu yang namanya auto healing, ya, satu kondisi yang namanya auto healing. Apa itu auto healing, Bapak Ibu? Nah, sebelum saya membahas auto healing, saya akan bertanya dulu. Ini sering pertanyaan ini muncul kepada saya. Dokter Roy, stroke itu bisa sembuh nggak? Kanker bisa sembuh nggak? Diabetes bisa sembuh nggak? Pandemi itu bisa dicegah nggak? Seperti kemarin COVID. Ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Baru kemarin saya buka sosial media, saya kaget sekali Bapak Ibu. Ada satu dokter, saya masih ingat dokter ini ketemu sama saya sebelum pandemi itu sekitar 7 tahun sebelum pandemi. Saya masih ingat. Beliau di Surabaya, waktu itu ada acara kita yang namanya BES ya Bapak Ibu ya. Sangat kaget saya, waktu itu dia datang, seorang dokter ini, di Jakarta Bapak Ibu. Dia ngomong sama saya, Dokter Roy, saya kena kanker CA nasofaring. Kaget sekali saya. Bapak Ibu, CA nasofaring itu CA kanker yang sangat ganas ya. Jadi biasanya orang-orang yang kena CA nasofaring ini tidak lebih dari 3 sampai 6 bulan. Itu biasanya meninggal. Nah,
Terus kemudian dia ngomong dia sudah give up dan lain sebagainya. Saya masih ingat, saya ngomong sama dia, Bu, Dok, saya percaya kalau kita ini diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, mungkin Tuhan punya maksud gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kita berusaha. Terus saya kasih dia dosis khusus Bapak Ibu untuk konsumsi produk HDI. Dia coba, dia ngomong dia sudah divonis tidak lebih dari 6 bulan. Ya, ibaratnya ketemu sama saya itu berarti itu berapa ya? Pandemi sudah 3 tahun, 2-3 tahun ini, hampir 10 tahun yang lalu. Dan kemarin saya buka Instagramnya, masih ada Bapak Ibu. Dia posting dirinya. Wow, berarti artinya Tuhan mengizinkan dia mendapatkan umur lebih panjang ya. Saya masih ingat dia lewat masa vonis dokternya itu dia info saya happy luar biasa. Sejak konsumsi waktu itu saya berikan 4 star dengan Propoilic Plus, nanti dosisnya saya jelaskan ya setelah ini ya. Ternyata luar biasa perkembangannya. Oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai penjelasan produknya. Tapi izinkan saya sharing satu yang menjadi kunci penyembuhan Bapak Ibu ya. Ada satu yang luar biasa Bapak Ibu, yang namanya auto healing ini ya. Nah, saya akan sharing sedikit kenapa dengan auto healing. Ada tahun 2017 Bapak Ibu, seorang Jepang ya mendapatkan Nobel karena dia ini ternyata menemukan yang namanya autofagi ya. Nanti Anda boleh Google ya, Anda boleh cek apa itu autofagi. Jadi ternyata Tuhan itu sudah membuat sebuah format di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita itu, dalam tanda petik Bapak Ibu ya, tidak ada makanan di dalam kurang lebih sekitar lebih dari 12 jam, jadi 12 jam ke atas ya, maka tubuh ini akan mulai membongkar tumpukan lemak atau timbunan makan dalam tubuh yang tidak terpakai. Dibongkar. Nah, kemudian disusun kembali. Nah, jadi seperti kalau kita itu punya mobil, kita bawa ke bengkel ya, itu onderdilnya diprotolin semua Bapak, dilepasin, dibangun kembali. Nah, yang sampah-sampah tidak berguna, dia buang. Tetapi untuk membangun kembali dibutuhkan onderdil. Nah, onderdilnya itu apa? Onderdilnya namanya asam amino, yang namanya mikronutrien. Makanya itu Bapak Ibu, ini penemuan yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita mengetahui ini, semoga yang di dalam ruangan Zoom hari ini, yang sharing-sharing sama saya, diizinkan oleh Tuhan mendapatkan pencerahan, sehat, panjang umur, bahagia, dan apa? Apa ya? Dan tentunya kalau sehat panjang umur, kalau bisa juga sama sejahtera. Kalau enggak, miskin kan juga susah ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, salah satu kuncinya adalah autofagi. Nah, autofagi ini apa, Bapak Ibu? Mari kita belajar sama-sama. Jadi, Bapak Ibu, autofagi ini berbicara mengenai membangun kembali. Jadi, di-building kembali rumahnya, mobilnya dibangun kembali, sehingga pemberian nutrisi berupa suplemen yang kita makan seperti madu, pollen purpose royal jelly yang nanti kita bahas, itu merupakan imunostimulator, meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau ada autoimun, akhir-akhir ini muncul banyak autoimun ya Bapak Ibu ya, itu akan ditekan ya, diformat kembali gitu ya. Formatnya error autoimun itu ya. Nah, kemudian kita lakukan auto healing. Nah, mari kita belajar, ini dahsyat sekali Bapak, luar biasa ya. Nah, yang pertama, tadi saya cerita mengenai mikronutrien. Dokter, ini mikronutrien atau suplemen itu apakah sama dengan obat? Beda. Kalau obat itu Bapak Ibu, kalau orang sakit, dia diberi obat. Ya, maka dokter akan ngeresepkan dosisnya. Dokter akan tanya gini, Bapak sakit apa? Panas. Dia usek-usek nulis resep. Itu apa? Nulis obat panas. Oh, batuk. Batuk berapa lama? Berdahak nggak? Maka dokternya nulis kalau berdahak, dia tulis di sini apa resepnya. Kalau nggak berdahak, dia tulis, ya kan? Itu Bapak Ibu obat. Obat yang kita minum itu hanya menghilangkan gejala. Apakah menyembuhkan? Enggak. Terus orang sakit tuh bisa sembuh bagaimana? Bapak Ibu terakhir, ini anak saya nomor 2 kan kuliah di Jerman ya Bapak Ibu. Sakit ke dokter, Anda tahu obatnya apa? Disuruh minum anget-anget
suruh tidur. Loh, kan dikasih obat. Jadi sekarang itu kedokteran di Eropa itu sudah back to nature, ya seperti itu. Nah makanya itu yang orang Indonesia ini masih dikit-dikit cari obat, dikit-dikit cari obat gitu ya. Nah kalau obat ada efek samping, kalau suplemen ini lain, karena suplemen ini adalah mikronutrien atau tadi ya saat yang dibutuhkan untuk dibangun kembali. Makanya nanti kita akan belajar cara kerja namanya 4-star itu kenapa orang sakit macam-macam diberikan 4-star dari apiterapi ya, atau terapi dari lebah. Mari kita lanjut lagi. Ya. Nah, kalau produk HDI ini yang nanti kita akan bahas, semua dari bahan dasar perlebahan, rata-rata ya Bapak Ibu, sudah teruji ribuan tahun, ada sertifikasi halal, BPOM, dan yang keren adalah sudah ada di dalam MIMS. MIMS ini adalah satu panduan dari dokter kalau mau meresep tuh harus ada di dalam MIMS. Ya. Nah, yang pertama adalah yang namanya 4-star. Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau ada orang sakit, kita akan rekomendasikan minum aja 4-star. Kenapa Bapak Ibu? Kita akan belajar sama-sama mengenai 4-star ini dan cara kerjanya. Nanti setelah Anda mendengarkan ini, kita akan langsung praktek ya. Jadi nanti setelah Anda ikut training ini, Anda sudah bisa ngobatin orang sakit. Kenapa? Karena ini bukan obat, Anda boleh merekomendasikan. Kalau obat harus dokter ya, kuliah dulu 7 tahun Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut ya. Yang pertama ada bipolen. Apa itu bipolen? Jadi Bapak Ibu, bipolen itu lebah itu akan datang ke bunga-bunga. Selain dia mengumpulkan nektar madu, dia itu akan mengambil serbuk sari bunga, dia taruh di kantong kakinya, dia bawa ke sarang. Nah, diteliti para ahli Bapak Ibu, dari serbuk sari bunga itu ada kandungan yang namanya mikronutrien atau asam amino yang sangat lengkap sekali. Ya, di mana asam amino yang lengkap itu akan mempunyai fungsi yang sangat banyak sekali ya. Yang pertama ya, memberikan nutrisi ya, meningkatkan tenaga dan stamina, meningkatkan fungsi metabolisme tubuh, kinerja dan konsentrasi otak, dan membantu meningkatkan jumlah sel darah merah yang sehat. Ya, nah Polenergi ini idealnya kita konsumsi sehari 3 kali. Dokter Roy, kalau misalkan orangnya mengalami kurang darah, nah boleh minum 2-2-2. Tapi kalau misalkan ya orangnya ini eh, lagi benar-benar kurang darah, itu bertahap Bapak. Jangan langsung 2-2, tapi kita kasih dulu 1-1-1, setelah 2-3 hari 2-2-2 gitu ya. Ini yang namanya polenergi. Yang berikutnya kita ada produk namanya propolis Bapak Ibu. Apa itu propolis? Propolis ini merupakan serbuk sari bunga. Sarang lebah ya. Jadi kalau sarang lebah itu kalau bikin sarang Bapak, dia ambil getah pohon pinus, dia bawa ke sarang, terus dia campur dengan enzim dari perutnya. Nah, itu membentuk yang namanya propolis ini. Propolis ini Bapak Ibu punya fungsi antara lain antibakteri, antivirus, anti jamur. Dia juga membantu mengatasi peradangan, antiinflamasi, ya, antioksidan tinggi, dan bersifat imunomodulator. Jadi dia akan memformat imun kita. Jadi yang tadi autoimun yang kelebihan diturunkan, yang kekurangan dinaikkan. Ya, nanti buat rekan-rekan yang mau tanya mengenai autoimun, saya akan jelaskan di kesempatan yang lain ya, karena penjelasannya cukup panjang. Ya. Nah, Bapak Ibu, propolis ini kalau kita konsumsi rutin, apa bedanya sama antibiotik? Kalau antibiotik itu antibakteri, Bapak Ibu. Tetapi virus tidak bisa. Contoh kemarin, waktu ada COVID. COVID sampai hari ini, Bapak Ibu, itu tidak ada obatnya loh, masih belum ketemu. Vaksinnya ada, vaksin lain. Vaksin itu virus dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh, imunnya muncul. Oh, besok-besok kalau ada yang kayak gini, saya tahu cara menghadapinya. Tapi obatnya nggak ada, Bapak Ibu, vaksin COVID sampai hari ini. Ya, seperti HIV tidak ada obatnya. Kenapa belum ditemukan untuk vaksinnya HIV? Ya karena jenis mRNA virus itu sampai sekarang Bapak Ibu
dia berubah-berubah, bermutasi ya. Jadi sulit untuk dibikin vaksinnya. Oke, balik lanjut lagi ya. Jadi propolis ini punya fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini ada lagi yang namanya propoelik. Dokter Roy, apa bedanya propolis dengan propoelik? Nah, gini Bapak Ibu, saya jelaskan singkat. Propolis tadi itu bentuknya tablet. Perusahaan HDI kemudian melakukan penelitian lebih dalam. Jadi dari propolis itu, jadi Bapak Ibu kalau Anda pernah ya, satu ketika pergi ke perkebunan lebah, itu kan kadang kita pernah ada kunjungan-kunjungan gitu ya. Sarang lebah asli itu sebenarnya ada lapisan lilinnya. Jadi perusahaan kita tuh menemukan satu teknologi, itu diekstrak, diambil intisarinya, zat lilinnya itu dikeluarkan. Kemudian zat intisarinya ini kita jadikan kapsul, namanya propoelik. Nah, makanya ada yang tanya sama saya, Dokter Roy, saya enaknya minum propolis apa propoelik? Saya bilang sama saja. Kalau seneng tablet, propolisnya itu lebih murah. Ya kenapa? Ya karena bahan alami langsung dari sarang lebah, Bapak Ibu ya. Itu kita minum. Tapi kalau Dokter Roy, saya tuh kalau minum tablet besar itu nggak bisa. Senangnya kapsul. Monggo, boleh minum yang propoelik. Manfaatnya sama. Ya, jadi membantu meningkatkan imunitas tubuh, antioksidan, menghambat peradangan, anti-inflamasi, antibakteri virus jamur, imunomodulator, ya, dan ini sudah teruji efektivitasnya. Jadi kemarin di RSPAD Gatot Subroto, Bapak Ibu, ada pasien-pasien demam berdarah, ternyata setelah diberikan propoelik ini, dengan cepat sekali trombositnya muncul kembali, sehingga pasien itu bisa segera pulang. Jadi ada penelitiannya Bapak Ibu, masa rawat inap pasien itu jadi lebih cepat. Ya, kemarin juga sempat ada KLB di Kalimantan, perusahaan kita juga membantu mensupport itu banyak pasien-pasien yang lebih cepat pulang, ya, karena ini. Dan ini ada penelitian. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah ngomong seperti ini, kita ada tanggung jawabnya ya. Ada penelitian dari yang sudah dilakukan, ya. Nah, ini hasil uji labnya, jadi kita nggak katanya-katanya ya. Ternyata kandungan antioksidan propoelik ini tertinggi di antara semua suplemen. Jadi kalau Bapak Ibu, misalkan siapa ini yang suka jalan-jalan ke luar negeri itu masuk toko-toko vitamin. Ya, saya kemarin ke Australia. Itu guide-nya orang Australia itu ngomong, Pak, orang tuh kalau ke Australia itu belanja suplemen. Apa itu vitamin? Ke toko vitamin. Ya, nah saya masuk ke sana saya lihat. Nah, Bapak Ibu kalau Anda senang belanja suplemen, ya produk kita itu apa yang menjadi kelebihan? Kandungan antioksidannya tertinggi dari semua suplemen yang ada. Jadi Anda misalnya pernah ditawari yang namanya Beria, yang namanya Orange, yang namanya apalah, ya. Nah itu tertinggi antioksidannya adalah produk kita. Ada yang tanya, Dokter Roy, kemarin saya ditawarin itu loh dok, plasentanya salmon. Stem cell-nya salmon. Ini lucu. Kenapa? Ya, maaf ya, Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya sebagai seorang dokter, saya punya pendapat profesional. Kalau Anda konsumsi plasentanya salmon, itu atau plasentanya rusa, plasentanya kambing, mohon maaf ya, karena kita ini manusia, maka plasenta itu kita makan hanya sebagai asam amino keluar begitu aja. Tidak efek, kecuali Anda ini rusa. Nah, itu pakai plasenta rusa. Ya, salmon, salmon bagus-bagus, tapi apakah stem cell-nya salmon itu cocok sama manusia? Beda, wong gennya beda. Jadi artinya apa? Sering Bapak Ibu itu terjadi pembodohan ya di masyarakat karena kita nggak paham. Kita berpikir bahwa oh ini plasenta rusa, ini oh, stem cell-nya salmon. Loh, kalau Anda tanya sama saya, stem cell, bagaimana terapi stem cell yang benar, Bapak Ibu? Itu gini, kalau misalkan ya, misalkan contoh, Anda, eh, istri Anda melahirkan, itu plasentanya jangan dibuang. Plasenta itu disimpan, Bapak Ibu. Ada bank plasenta di Singapura.
Itu cukup mahal ya penyimpanannya itu berapa ribu Singapura dolar gitu setahun. Nanti ada apa? Kalau ada apa-apa dengan anak Anda, yang nggak minta Bapak Ibu, misalkan terjadi penyakit tertentu, maka plasenta itu diambil untuk diolah jadi stem cell. Bahkan hari ini penelitian terbaru itu sudah bisa menumbuhkan ginjal dari plasenta yang diambil tadi. Itu tapi mahal sekali ya. Dan sampai sekarang belum populer sekali karena apa? Karena sangat mahal ya. Dan nyimpen plasenta itu kan puluhan tahun kan ya. Anaknya sampai besar puluhan tahun ya kan. Nah, jadi itu yang real ya. Nah, hari ini katanya sudah ada penemuan yang lebih maju lagi ya. Semoga itu segera menjadi kenyataan ya. Tapi sampai hari ini saya masih melihat kondisinya seperti itu ya. Jadi kalau yang plasentanya salmon, rusa, lotus ya itu nggak bisa. Maaf ya itu pembodohan ya. Nanti kita jadi dibodohi. Berikutnya kita punya produk namanya Royal Jelly. Apa itu Royal Jelly? Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sarang lebah itu ada lebah yang paling besar sendiri namanya ratu. Ratu itu ternyata kecilnya itu sama telurnya dengan yang lain. Bedanya apa? Makanannya. Jadi lebah ratu itu dikasih makan yang namanya royal jelly. Jadi kalau Anda lihat ya, ini kalau ada sarang lebah, ini ada satu yang paling besar sendiri, itu calon ratu. Dikasih makan royal jelly ini paling banyak. Nah, akibatnya apa? Ratu lebah itu umurnya lebih panjang, Bapak Ibu. Ya, kalau lebah biasa tuh 2-3 minggu udah mati. Lebah itu ratu lebah bisa sampai 3-4 tahun, 5 tahun bahkan. Ya, kan diberi makan royal jelly. Terus produktif sekali, ya, dan panjang umur. Jadi kalau kita manusia minum royal jelly rutin, yang pertama apa? Sering kita akan menjadi awet muda, ya, kulit rambut kuku pertumbuhannya bagus, ya, flek-flek dan lain sebagainya itu juga akan berkurang, mengalami anti-aging. Hormonal juga terjadi lebih bagus ya. Kemarin ada satu pasien saya, Bapak Ibu, itu divonis sudah menopause. Padahal masih umur berapa? 40 tahun. Ternyata dia cuma stres. Setelah diberikan royal jelly, kembali haid. Ya, ini memperbaiki hormonal ya. Terus juga untuk mereka yang problem saraf, ya kena stroke, ya dan lain sebagainya, ini sangat bagus sekali untuk memperbaiki penyembuhan saraf, ya. Terus kemudian untuk osteoporosis, ya, dan untuk mereka yang siapa yang mulai umur biasanya tidurnya agak susah. Nah, ini Royal Jelly akan membantu tidur akan pules, bangun akan fresh segar, Bapak Ibu ya. Nah, cara minumnya bagaimana? Bapak Ibu minum setengah sampai 1 sendok takar. Kalau misalnya ada problem, sakit gitu ya, minum langsung satu atau 2 sendok, 2 sendok, 2 sendok. Ada sendok tehnya kecil. Ya, tapi Bapak Ibu kalau Anda tanya sama saya biasanya sekali minum itu kurang lebih ya seperempat sampai setengah sendok makan gitu ya. Istri saya kalau nyendok gini cepat habis cepat, tapi manfaatnya ke tubuh itu berbeda ya. Makanya panjang umur ya, happy-happy selalu, tidur nyenyak bahagia ya, dan kehidupan rumah tangga ya, termasuk juga untuk kehidupan seksual menjadi lebih bagus. Ini kelebihan daripada Royal Jelly. Nah, yang terakhir dari 4 Star adalah madu. Madu ini apa Bapak Ibu? Jadi madu kita ini beda dengan madu-madu yang dijual di tempat-tempat lain. Ya, saya akan demokan, tunjukkan satu video ya. Mungkin Pak Adi minta tolong disiapkan untuk videonya. Kita akan lihat apa bedanya antara madu kita dibandingkan dengan madu-madu yang dijual orang-orang di luar sana. Ya, ya kita saksikan sama-sama.
Ibu, ada satu kondisi yang menarik ya. Jadi ada orang ngomong, oh kalau madu asli itu biasanya kalau dibakar nyala, ya, kalau ditaruh di kulkas tuh bisa meledak, dos gitu ya. Wah, ini madunya asli. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya baru tahu bahwa itu madu yang sudah mengalami fermentasi. Jadi madu yang sudah mengalami fermentasi itu, Bapak Ibu, itu madu yang sudah ngarak. Jadi kalau kita itu misalkan ya, pernah mungkin siapa yang di sini pernah tahu itu apa namanya legen atau arak-arak ya, arak beras atau arak itu ya. Itu kalau misalkan kita taruh di kulkas juga bisa meledak. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, proses fermentasi itu gini. Tape atau nektar itu ya, legen itu ya, nektar dari kelapa itu ya. Itu kalau kita simpan, kandungan airnya tinggi, terjadi fermentasi atau alkohol, menghasilkan gas. Nah, gas itu bisa membuat meledak. Sama dengan madu. Jadi madu itu kalau kualitasnya rendah, kadar airnya tinggi, terjadi fermentasi, madu itu meledak. Jadi madu meledak itu bukan madu asli, bukan, itu madu rusak Bapak Ibu. Kenapa? Low quality. Jadi kalau Anda misalkan ya, ini nih contoh orang-orang di Surabaya, mungkin kalau pernah ke apa ke daerah Ngampel ya, itu ada madu yang dijual, madu dari Yaman. Itu 1 kilo Bapak Ibu, itu bisa sampai 5 juta. Itu kalau Anda pernah tahu, itu juga sama. Teksturnya tuh sangat kental. Kenapa? Karena kadar airnya rendah, madu gurun. Rata-rata seperti itu. Nah, makanya kalau kita mau ngetes madu, ada beberapa cara Bapak Ibu ya. Ada yang pertama, madu itu kita taruh di kertas koran. Kalau kita lihat kertas koran itu langsung basah, berarti airnya tinggi, kadar airnya. Ya, nah dibakar nyala, cus, wah ini madunya rusak, ada alkoholnya. Terus ditaruh, semut pada datang, ya itu madu asli bukan? Bapak Ibu, kalau semutnya menjauh itu bau alkohol, madunya rusak. Kalau madu yang baik, semut akan datang. Kenapa? Dia bau nektar daripada bunga. Ya. Nah, terus bagaimana mengujinya, Dr. Roy? Gampang. Masukkan aja madu itu ke dalam kulkas. Kalau dia itu, Bapak Ibu, kulkas bikin es ya, bukan kulkas biasa ya. Kalau dia jadi es batu, tok 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 tok, berarti madu ini kadar airnya tinggi. Tapi kalau dia cuma kental saja, Clover Honey Anda masukkan kulkas, dia cuma kental aja, Bu. Ya, tapi tidak jadi es. Nah, itu salah satu teknik mengujinya. Paling tepat bawa ke lab, uji. Komposisinya keluar, kadar airnya berapa. Itu yang paling bagus. Tapi kalau madu HDI, Bapak Ibu, itu kadar airnya cuma di bawah 17%. Ya. Makanya itu mari kita lihat sama-sama apa yang menyebabkan madu HDI ini beda kualitasnya. Yang pertama, ini tadi sudah disebutkan ya, kandungan airnya ya. Sehingga tidak tumbuh jamur, tidak ada fermentasi, punya sifat antioksidan, nilai glikemiknya itu rendah, dan nilai indeks insulinnya rendah. Ya, apa itu indeks glikemik? Mari kita saksikan sama-sama. Pak Adi bisa diputarkan videonya. Apa itu indeks glikemik dan indeks insulin? Sudah pernah dengar yang namanya indeks glikemik? Bapak Ibu sekalian, apabila kita memilih makanan, pastikan indeks glikemiknya. Sebab indeks glikemik menentukan apakah saat kita memakan makanan itu aman untuk menderita diabetes. Mari kita lihat apa itu indeks glikemik. Apabila kita makan satu makanan dan kemudian penyerapan dalam tubuh menghasilkan gula yang rendah atau penyerapannya lambat, maka indeks glikemiknya juga rendah. Tapi apabila kita makan satu makanan dan ternyata makan itu menghasilkan asupan gula darah yang tinggi dan menyebabkan penyerapan gula menjadi juga lebih lama, maka indeks glikemiknya adalah tinggi. Artinya apa sih? Semakin tinggi indeks glikemik, maka gula di dalam tubuh akan semakin tinggi. Dan itu tidak baik untuk menderita diabetes mellitus. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan kepada Anda yang namanya indeks insulin.
Apa itu indeks insulin? Apabila kita memakan satu makanan, maka seperti tadi yang saya sharingkan, akan diubah menjadi gula darah, dan saat gula darah ini bekerja, maka akan merespon insulin. Bapak Ibu sekalian, maka dalam 2 jam kita ukur berapa cepat dan berapa banyak insulin yang dirangsang dari satu makanan, maka dikatakan indeks insulin. Semakin tinggi indeks insulin, artinya makanan tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk diserap, dan makanan tersebut menyebabkan lebih lama gula beredar di dalam darah. Dan apabila indeks insulin makanan itu rendah, maka makanan tersebut akan lebih cepat diserap ke dalam tubuh dan tidak menimbulkan gula darah yang terlalu lama dalam tubuh. Jadi, untuk penderita diabetes mellitus dianjurkan indeks insulin yang rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah data makanan yang kita ukur dari indeks glikemik. Apabila indeks glikemik itu di bawah 55, sebagai berikut makanannya, ini dikatakan lebih bagus untuk penderita diabetes mellitus. Dan apabila glikemik indeks satu makanan antara 56 sampai 69, seperti ini. Nah, ini adalah jenis makanan-makanan yang dikatakan sedang. Hati-hati untuk glycemic index di atas 70. Nah, warning nih untuk penderita diabetes mellitus. Maka, HD mengadakan pengujian laboratorium di University of Sydney untuk menguji berapa besar glycemic index dan insulin index dan bagaimana peranan claver honey di dalam tubuh kita terhadap penderita diabetes mellitus. Mari kita ikutin. Berikut hasil dari penelitian University of Sydney. Kita coba dari 2 zat, yang pertama claver honey dan larutan gula. Pada saat dikonsumsi, kedua-duanya langsung naik di dalam tubuh, tetapi dalam 30 menit kita lihat bersama dalam tabel ini, claver honey hanya sampai sekian, sedangkan larutan gula peaknya lebih tinggi. Terbukti bahwa indeks glikemik claver honey lebih rendah. Dan kalau kita lihat di kurva, sebelum 2 jam claver honey sudah diserap dalam tubuh, sedangkan larutan gula masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk habis dalam tubuh. Di sini terbukti bahwa insulin indeks dari claver honey lebih rendah dan aman untuk penderita diabetes. Berapa angkanya? Wow, sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama, glycemic index dari claver honey hanya 53, yang artinya termasuk makanan yang rendah dalam glycemic index, aman untuk penderita diabetes. Dan berapa untuk insulin indeksnya? Hanya 49, sedangkan larutan gula 100. Ini artinya claver honey sangat cepat penyerapannya di dalam tubuh dan tidak menyebabkan yang namanya diabetes mellitus. So smart people, pilihlah makan kita dengan cerdas. Apabila kita memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah, membuat tubuh kita menjadi sehat. Tetapi apabila kita memilih makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, maka akan mendorong gula darah yang tinggi dan memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. So smart people, pilihlah makanan dengan cerdas dan menjadi healthy. Pilihlah makanan dengan indeks glikemik yang rendah dan sehat untuk tubuh kita. So, stay healthy. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Adi sharingnya. Bapak Ibu, jadi pertanyaannya adalah, Dr. Roy, apakah orang penderita diabetes boleh minum claver honey? Nah, mari kita bahas dulu ya. Kalau Anda punya pasien, dia itu lagi sakit kencing manis, berarti gula darahnya tinggi. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan langsung belajar cara bagaimana menerapi pasien-pasien menggunakan 4-star dan termasuk claver honey tadi. Ya, mari kita belajar sama-sama. Tadi kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya, mengenai yang namanya pollen propolis royal jelly. Sebelum saya masuk lebih dalam mengenai madu, dan kita akan sedikit sharing mengenai 4-star. Jadi gini Bapak Ibu, apa sih yang namanya penyakit? Penyakit itu muncul di dalam tubuh manusia pada saat terjadi fungsi organ di dalam tubuh ini tidak berjalan dengan baik. Contoh, apabila ada penyakit yang namanya kencing manis. Kenapa kencing manis? Gula darah yang dari makanan yang kita makan itu harusnya masuk ke dalam sel.
Tapi gara-gara insulinnya ini tidak berjalan dengan baik, akhirnya gula darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel kita. Jadi gula darah itu berputar terus. Dua kemungkinan, insulinnya kurang produksinya, sehingga gula darahnya nggak bisa masuk. Kemudian yang kedua, produksi insulinnya ada, tetapi insulinnya cacat, sehingga tidak bisa membawa masuk gula darah dalam tubuh. Sehingga Bapak Ibu, orang kencing manis itu menarik. Dia itu kelihatannya, ya dalam tanda petik, di dalamnya itu gula darahnya tinggi, tetapi selnya kelaparan. Sehingga otak itu akan dikasih perintah terus oleh tubuh. Lapar, lapar. Sehingga orang kencing manis itu akan kepingin makan terus. Kan dia kepingin makan, gula darahnya di dalam tubuh itu tinggi, sehingga darahnya kental. Kalau Anda ambil darah orang kencing manis itu biasanya darahnya itu lebih kental. Ya, sehingga dia akan haus, minum terus, ya minum terus. Jadi makan terus banyak, minum. Kalau kebanyakan minum, banyak pipis. Jadi 3 gejala orang kencing manis. Nah, kalau dibiarkan agak lama, orang-orang yang semula gemuk, lama-lama kurus. Jadi orang kencing manis itu jadi kurus bukan berhasil diet, Bapak Ibu. Tetapi apa? Karena gula darahnya nggak bisa masuk dalam tubuh, selnya kelaparan, sel ini akhirnya rusak. Jadi dagingnya itu mengecil ototnya. Ya, jadi itu kenapa ya orang sakit kencing manis itu cenderung untuk badannya menjadi kurus. Jadi karena kelaparan ya. Selnya kelaparan dan jadi kerusakan sel. Otot-ototnya itu mengecil ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana terapi dari 4-star ini bekerja? Mari kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, Bapak Ibu, saya akan cerita dulu cara kerjanya ya. Kalau ada orang sakit, Bapak Ibu, sakit apapun itu, ya prinsipnya satu. Tadi fungsi organ tidak berjalan dengan baik. Ya, nah satu kali saya itu pernah ketemu dengan seorang profesor, Bapak Ibu. Dia menjelaskan pada saya mengenai bagaimana cara kerja yang namanya auto healing ini bekerja di dalam tubuh. Ya, saya masih ingat dia profesor peneliti yang cukup terkenal ya dari UGM. Waktu itu dia menjelaskan seperti ini. Gini, Dek, kamu tahu nggak mobil? Kalau misalkan mobilmu tuh rusak ya, kamu bawa ke bengkel. Di bengkel tuh diapain sih? Dia akan bongkar dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kerak-keraknya, itu kan kalau mesin itu kan pasti ada kotoran ya, dibersihkan ya. Nah, itu namanya detoksifikasi, Bapak Ibu. Jadi contoh, kalau kita habis makan, ya siapa di sini yang suka makan sop buntut? Sop buntut itu kalau Anda masukkan kulkas, itu kan ada putih-putih ya. Itu kalau kita makan, itu nempel Bapak Ibu di pembuluh darah. Itu kalau tambah lama, tambah bumpet. Kalau Anda kayak keran air itu kalau tambah bumpet, buntu, namanya stroke. Terjadi gangguan. Nah, Bapak Ibu, yang melakukan detox, bongkar zat-zat racun, penumpukan sel-sel, dan lain sebagainya, itu namanya propolis atau propoelik ini. Nah, jadi ini yang kerjanya membongkar, membuang racun-racun. Contoh, jangan kaget ya, di sini kalau misalkan, mohon maaf, Bapak Ibu, ada yang punya sakit asam urat, atau mungkin ginjalnya itu sering mengalami batu ginjal. Ya, jangan kaget kalau Anda minum propoelik atau propolis, beberapa pasien saya akan kasih dosis 222, 333. Dia minum. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda ada gelas yang transparan, ini gelas saya gelas metal. Kalau gelasnya transparan, itu kencingnya ditampung, terus dikasih air putih, itu kelihatan ada keruh-keruh. Kenapa? Rontok Bapak Ibu. Kristal uratnya itu di ginjal itu dibongkar keluar rontok. Nah, tapi tentunya dianjurkan minum air putih yang banyak ya, supaya tidak mengendap di ginjal. Gitu ya. Kerontokan tuh kalau ngendap lagi di ginjal kan percuma. Makanya minum air putih yang banyak, didorong dengan itu, terjadi detok keluar semua. Makanya jangan kaget beberapa pasien-pasien saya, itu kencingnya itu ada pasir-pasir. Kan terjadi detoksifikasi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama. Tukang bengkel itu setelah membongkar, membersihkan, tarik ini. Onderdel yang rusak itu yang mana? Nah, tukang bengkelnya ini namanya Royal Jelly. Jadi Royal Jelly ini, Bapak Ibu, meregenerasi sel. Jadi, apa yang meregenerasi sel? Royal Jelly. Jadi sel yang rusak itu di-repair, diganti ya sama si Royal Jelly ini. Namanya regenerasi sel ya. Jadi ada
makanan-makanan yang memicu yang namanya autofagi. Ya, salah satunya adalah royal jelly. Nanti kalau Anda pelajari, ada beberapa makanan ya. Nah, salah satunya yang saya ini ya pelajari ya, kayak avocado itu juga bagus ya, itu dia akan memperbaiki ya. Nah, termasuk royal jelly ini. Royal jelly ini dia akan repair. Nah, kemudian bahan bakunya apa? Karena butuh onderdil, Bapak Ibu. Onderdilnya didapat dari asam amino yang ada dari polenergi. Jadi kalau misalkan ada pasien, Bapak Ibu, seperti ini, kencing manis, kasih apa? Kasih aja yang namanya dinamik trio, polen, propolis, royal jelly. Nah, Dokter Roy, bagaimana dengan madunya? Nah, mari kita sekarang belajar. Bapak Ibu, kalau orangnya kencing manis, jangan diberi madu dulu. Kenapa ya? Gulanya masih tinggi ya. Walaupun madu boleh. Bagaimana caranya? Saya akan biasanya kasih dulu polen, propolis, royal jelly. Obat dokter jangan di stop Bapak Ibu ya. Karena gini, kalau dia sudah terbiasa dengan obat dokter, Anda obat dokter langsung di stop, itu gula akan lompat. Jadi caranya adalah minum obat dokter bersama dengan dinamik trio ini bersama-sama. Nah, kemudian kita akan cek, ya Bapak Ibu, kita coba kita lihat berkala. Setelah dia minum rutin seminggu, 2 minggu, bagaimana? Oh, gula sudah mulai stabil. Kalau gula sudah stabil, Bapak Ibu, teorinya sebenarnya dia tidak lagi bergantung pada obat. Tapi Anda jangan menerapi sendiri ya, dianjurkan aja dia konsultasi ke dokter yang menangani dia. Biasanya dokter akan kurangi. Jadi biasanya Bapak, misalkan pasien saya, oh dia harus minum metformin Pak 500 mg. Saya akan kurangi jadi 250 atau saya kurangi 2 hari sekali minumnya. Dikurangi, gulanya masih bagus. Kurangi lagi satu macam, bagus. Terakhir saya lepas obat. Banyak pasien kita udah lepas obat. Nah, kalau pasiennya sudah mulai agak stabil, Clover Hali boleh diminum. Jadi jangan gula lagi tinggi. Dan Bapak Ibu, orang kencing manis, ini yang unik ya. Saya selalu sarankan. Yang pertama, stop semua minuman manis dulu. Untuk sementara ya. Sebab kemarin saya baru ketemu pasien saya yang gulanya 600 ketemu saya. Ngobrol tuh gini, Pak. Ngobrol tuh gini. Ngobrol sama saya tuh bisa gini. Ada depan tuh bisa gini. Ya, ngantuk. Kenapa? Gulanya tinggi sekali. Nah, setelah normal ketemu saya berani yuk pesan es jeruk depan saya. Kenapa? Sudah stabil. Ya, baru Clover Honey-nya masuk, itu pun pakainya juga 1 sendok teh ya untuk pengganti gula saja. Ya, jadi kalau dia minum kopi, saya nggak bisa dokter kalau pahit total ya sudah 1 sendok teh untuk pengganti gula, tapi juga tidak boleh berlebih. Ya, nah bagaimana dokter Roy kalau untuk menerapi berbagai macam penyakit? Mari kita lihat. Sakitnya apa? Sakit asam urat. Ya sudah, asam urat tadi kan kita tahu ya, detoknya apa? Propolis atau propolik. Boleh milih ya Bapak Ibu ya. Dosisnya sama, 3x1, 3x2. 2, 2, 2. Kalau agak berat sekali, 3, 3, 3. Saya punya pasien Bapak Ibu, ngeri. Asam uratnya itu kalau dicek, itu high. Nggak kedetek lagi angkanya. High gitu ya, cuman ya. Itu ngeri-ngeri banget ya. Sampai tangannya ini bentol-bentol gitu ya. Asam uratnya ngendap di kaki-kakinya itu, sendi-sendi. Ya, itu saya beri 3, 3, 3. Baru detok kurang lebih 3 bulan baru bersih ya, karena itu berat sekali ya. Nah, jadi bagaimana? Kasih aja polennya 1-1-1. Propolisnya 2-2-2, royal jelly boleh 1-1-1 atau 2-2-2 ya. Kalau stroke bagaimana? Oh ya, madu. Kenapa dikasih madu? Bapak Ibu, madu itu punya sifat yang namanya dia itu bisa mempercepat proses. Karena di dalam madu itu ada enzim-enzim penyerapan. Nah, pada beberapa pasien, nanti saya akan cerita ya, itu problem penyerapan itu yang menyebabkan terjadi gangguan dari metabolisme, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerja madu ini dahsyat banget. Ya. Makanya Bapak Ibu hari ini saya tidak buru-buru bawain trainingnya, karena saya ingin Anda dapat intisarinya, nanti Anda bisa terapi pasien sendiri. Nah, gimana dengan yang sakit kanker? Nah, nanti ada ya kanker ya. Bagaimana dengan yang sakit darah tinggi? Ya, saraf. Kuncinya tetap kasih 4 star. Polennya 1-1-1,
propolisnya satu, setelah 2-3 hari dinaikkan 2, royal jelly-nya juga sama, satu, setelah itu 2, madunya cukup. Kalau dia nggak ada gula darah, 2 kali 1 sendok makan dilarutkan di air. Ya, 4-star yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, melengkapi pembahasan saya yang terakhir, saya akan bahas madu ini karena ada keajaiban dahsyat dari madu yang saya mau ceritakan, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya membahas madu ini, Bapak Ibu, nanti ada satu produk lagi ya, tadi belum terbahas ya, salah satunya adalah honeybee pollen ini ya. Ini kandungannya dahsyat banget, Bapak Ibu ya. Jadi saya mau cerita sedikit ya, dengan madu. Madu ini ada enzim-enzim pencernaan, Bapak Ibu. Kenapa dengan enzim pencernaan? Ya, saya mau cerita. Kemarin saya senang sekali ya, Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu dengan salah satu pasien saya. Ya, pasien saya ini sempat didiagnosa oleh dokter menderita autism, Bapak Ibu. Autis. Yang katanya autis tidak ada obatnya. Autis jenisnya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada autis yang anaknya itu hiperaktif, ada yang lambat bicara, ada yang tidak bisa konsentrasi. Nah, ini yang jenis keterlambatan bicara, jadi keterlambatan juga berjalan, jadi umur dia 2 tahun tuh masih merangkak Bapak Ibu ya. Terus kemudian dia juga divonis sulit untuk konsentrasi. Bapak Ibu, orang tuanya ini sudah hopeless, sudah give up, dibawa ke dokter mana-mana. Saya masih ingat saya ketemu dengan papanya di mall di Jakarta. Papanya cerita, papanya itu lulusan S2 dari Amerika. Dia tanya sama saya, Dokter Roy, adakah harapan untuk anak saya? Kenapa? Ini anak tunggal, 5 tahun berusaha, nggak punya anak, keluar autis. Kasihan Bapak Ibu. Saya ngomong, Pak, jangan give up. Mari kita berdoa, kita berusaha. Singkat cerita, saya berikan Bapak Ibu, sama 4-star, tapi bedanya pollennya saya ganti honeybee pollen. Waktu itu saya kasih propoelik ya, karena lebih mudah menelannya. Kemudian royal jelly. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Dari anak yang semula mengalami problem, saya waktu itu pernah ketemu dengan seorang profesor. Dia ini ahli nutrisi Bapak Ibu. Dia PhD dari Amerika. Saat ketemu sama saya, dia bercerita satu hal yang sangat menarik. Dia bilang gini, Roy, sudah kamu nggak usah jelasin saya lihat komposisi. Begitu dia lihat, dia ketawa. Produknya bagus banget. Kenapa? Dia cerita satu hal yang menarik, Bapak. Nanti Roy ya, kalau kamu punya pasien, anak-anak yang berkebutuhan khusus, autis kah, hiperaktif kah, apa sindrom macam-macam. Problem terbesar itu pada pencernaan anak. Jadi Bapak Ibu, ternyata dia cerita, anak autis itu tidak bisa mencerna semacam zat yang namanya gluten. Kalau dia makan gluten, jadi makanya kalau Anda pergi ya Pak ke mall-mall ya, itu kan ada yang jual roti bebas gluten. Kenapa? Karena anak autis nggak boleh makan. Kalau dia makan, manifest. Wah, bisa marah-marah, banting-banting, teriak-teriak, ngamuk, nggak karu-karuan. Kenapa? Karena untuk orang normal, gluten itu sangat dibutuhkan untuk saraf, tapi pada anak autis, gluten itu jadi racun karena metabolismenya tidak bagus. Saya bilang sama papanya, mari kita berusaha. Singkat cerita, Bapak Ibu, diberikanlah 4-star ini ke anaknya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Surprise luar biasa, anak ini mengalami perubahan. Singkat cerita, ya, saya sudah, ini pengalaman yang saya ceritakan kurang lebih 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya. Kemarin saya ke Australia ketemu Bapak Ibu jalan sama anaknya, keren banget. Anak ini memenangkan lomba, jadi mendapatkan penghargaan. Jadi semula ya, anak ini sekolah di sekolah biasa ditolak. Sekarang Bapak Ibu, sekolah di internasional, fase 3 bahasa, kemarin lulus dapat 14 penghargaan. Dan yang sangat kaget sekali kemarin ketemu, anak ini ikut lomba debat internasional. Wow. Jadi Bapak Ibu, saya cuma percaya satu, semoga Bapak Ibu sekalian melalui produk-produk HDI boleh menjadi perpanjangan tangan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, oke, ini ada pertanyaan dari Bu Yani ya. Dokter Clover Honey nggak boleh apa nih? Tapi Royal Jelly boleh ya? Ya, jadi untuk diabetes memang Clover Honey-nya dikurangi dulu ya tadi ya, pembahasan diabetes ya.
Terus ini Bu Lasmaida, untuk pasien kanker, hati-hati yang trombositnya terus menerus dan ginjal sudah masalah. Baiknya dikasih apa ya? Tadi 4-star, ya, pollen propolis dan royal jelly. Ya, oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya, karena ini kita masih ada beberapa produk yang lain saya akan bahas cepat karena ini kunci terapi, makanya saya pelan-pelan di sini. Ya, Propolis Plus ya, saya sudah tadi cerita untuk kanker, Bapak Ibu. Ini ada kandungan selain propolis, ada lince, maitake, dan saitake. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, efek samping kemoterapi, mekanisme pertahanan tubuh, dan mengatur sistem kekebalan tubuh. Jadi bagaimana cara terapinya? Tetap 4-star, propoeliknya ganti dengan propolik plus, ya Bapak Ibu ya. Nah, cara terapinya Bapak Ibu, dosisnya untuk kanker, polennya itu kadang-kadang kita kasih 3x1, kalau anemi, kalau kanker biasanya anemi ngedrop ya, 2-2-2, propolis atau propolis plusnya 2-2-2, royal jelly-nya juga 2-2-2, clover honey juga 3 kali sehari. Ya. Nah, ada sering pertanyaan, Dokter Roy, apakah kemoterapi dengan produk HDI atau milih salah satu? Bapak Ibu, kalau misalnya pasiennya kemoterapi dari dokter, nggak apa-apa, minum sama-sama, itu biasanya pasien ini tidak mengalami efek samping yang parah sekali, seperti orang-orang yang mengalami kemoterapi. Jadi, nanti kalau misalkan ada pasien kanker, Anda bisa terapikan 4-star, tapi propoeliknya diganti dengan propoelik plus. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita ada tambahan produk ini Bapak Ibu. Yang pertama kita ada vitamin anak-anak dan ini ya kita akan jelaskan. Yang pertama, vitamin anak-anak kita punya 3 item Bapak Ibu. Yang pertama adalah HDI QB. QB ini apa Bapak Ibu? Bentuknya seperti ini ya, tablet kunyah. Jadi anak-anak itu seneng kayak permen ya. Nah, dia ada kandungan bee pollen, black elderberry, algae kalsium, clover honey extract, bacopa monnieri, dan rosehip. Koroi, kok banyak sih vitamin anak kok 3 macam? Gini loh Bapak Ibu. Anak-anak itu bosenan. Sebentar diberi ini kasih yang lain. Kenapa? Karena anak sering bosen. Tapi kalau Anda mau fokus sama kecerdasan, Anda beri kasih QB. QB ini sangat bagus sekali, ada kandungan bacopa ini yang juga bisa membantu pertumbuhan sel otak ya dan rosehip ekstrak ini ya. Jadi bagaimana dengan honeybee pollen? Nah, honeybee pollen ini merupakan asam amino lengkap. Jadi untuk daya pertumbuhan anak Bapak Ibu, vitamin terlengkap adalah honeybee pollen ini. Nah, ini bisa diberikan daily. Dokternya kalau saya kasih honeybee pollen tambah QB boleh? Keren. Jadi tidak ada masalah. Bagaimana dengan yang namanya gummy bear? Nah, Bapak Ibu, gummy ini vitamin juga yang bagus. Tapi dia lebih sifatnya tambahan ya, karena ada propoeliknya, jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi anaknya ini gampang sakit. Nah, ini boleh diberikan tambahan. Clover honey, rumput laut, ekstrak goji berry, dan ekstrak strawberry. Kasih tiga-tiganya juga boleh, tidak ada masalah ya. Waduh, kurang sehat di kantong ya sudah. Kalau gitu 2 atau 1 aja ya. Nah, tapi kalau saya biasanya anak saya Bapak Ibu oleh istri saya diberikan honeybee pollen, propoelik, dan madu ya. Nah, itu kita berikan seperti itu. Jadi tetap prinsipnya 4-star ya. 4-star itu yang terbaik ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini QB ya, tadi sudah bahas ya. Fokusnya lebih ke arah kecerdasan, ini yang honeybee pollen ya. Cara pemberiannya Bapak Ibu, kalau saya sih gini ya. Kalau dia anak-anak yang mulai umur berapa Dokter Roy? Bagi saya gini Bapak Ibu, produk kita ini aman, tapi biasanya pemerintah menganjurkan di atas 6 bulan. Kenapa? Kalau 6 bulan itu ASI eksklusif. Tapi kalau saya, ya kalau ASINya keluar, kalau ASINya nggak bisa keluar sampai 6 bulan. Bapak ada beberapa ibu-ibu yang cuma 1-2 bulan aja ASINya stop. Mungkin karena bekerja atau memang karena keturunan. Bagaimana? Ya sudah, kalau memang terjadi seperti itu, boleh dikonsumsi Bapak Ibu pada waktu dia masih 2-3 bulan pun boleh, tetapi kita berikan dengan dosis yang berbeda ya, tidak 1 tapi mungkin sepertiga atau seperempat atau bahkan setengah. Tapi kalau rekomendasi adalah 6 bulan ya. Nah, jadi QBIS fokus pada perkembangan otak, konsentrasi ya, cerdasan. Kalau honeybee pollen untuk pertumbuhan anak, tumbuh kembangnya, ini gummy bee pada
tambahan untuk daya tahan tubuh karena ada kandungan propoeliknya juga ya. Ada vitamin C-nya ya. Jadi ini kayak permen. Jadi anak-anak itu senang. Jadi gimana kalau saya seling-seling? Boleh ya, tidak ada masalah ya. Tapi di mana yang Anda fokus, Anda berikan. Ada lagi namanya Hunibi. Apa ini lagi dokter Hunibi? Hunibi ini adalah untuk batuk anak-anak, Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu jangan dikasih obat kayak orang dewasa ya. Kenapa? Karena levernya itu belum tumbuh kayak kita. Jadi nanti akan jadi racun buat anak. Karena anak bisa mengalami overdosis atau gangguan obat itu tidak dianjurkan pada anak-anak. Jadi makanya yang natural itu lebih bagus, Bapak Ibu ya. Nah, saya tuh kalau kuliah kedokteran dulu diberitahu profesor saya, obat itu adalah racun. Makanya itu sedini mungkin kalau bisa pakai yang natural. Nah, ini isinya bahan natural semua. Jadi kalau ini lagi musim ya, Bapak Ibu ya. Saya juga ini kecapean pulang dari luar negeri, dari Bali juga agak flu. Makanya kita pakai produk pemulihannya cepat ya. Nah, pakainya bagaimana? Dianjurkan anak di atas 1 tahun ya, 3 kali 1 saset sehari. Ya. Nah, ada lagi namanya HDI bone joint, Bapak Ibu, untuk yang problem dengan sendi ya, yang sering naik turun tangga sakit atau jongkok berdiri ngilu, itu biasanya problemnya itu apa? Sendi-sendi tulang ini aus, ya pelumasnya berkurang, jadi bisa konsumsi yang namanya HDI bone joint. Bapak Ibu, ini formulasinya lebih bagus dari produk kita sebelumnya, glukosamin ya. Kenapa? Ini ada tambahan ya. Yang pertama magnesium. Nah, itu ada vitamin D3. Nah, ini dicari-cari ya. Vitamin D3 sama vitamin K-nya ya. Nah, terus kemudian ini glukosaminnya juga komposisinya lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi ini untuk kesehatan tulang dan sendi. Kalau dulu lebih fokus di sendi, sekarang tulang dan sendi ya. Konsumsinya bagaimana? Boleh 3 kali 2, dan kabar baiknya Bapak Ibu, kalau yang dulu glukosaminnya itu kalau dikonsumsi bisa meningkatkan gula darah, yang ini aman. Bahkan karena ada magnesiumnya, ini sangat bagus untuk kondisi itu ya. Magnesium itu apa sih Bapak Ibu? Kalau Anda pernah nggak ya, kalau kecapean, tidur itu kenapa kok bangun masih gelebek-gelebek, masih capek-capek? Itu karena magnesiumnya kurang. Mungkin dari asupan yang kita makan kurang, jadi kalau Anda minum ini, itu juga tidur akan lebih enak. Ya, itu kelebihannya daripada health bone joint. Ya, komposisinya lebih bagus. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi Lozenges ini untuk permen pelega tenggorokan. Ini tidak ada kandungan gulanya, ya Bapak Ibu ya, aman, ya, tidak meningkatkan gula darah, ya. Ada lagi ini herbal remedy, ya. Ini juga formula seperti untuk ini ya, bagus sekali untuk tenggorokan ya. Jadi Bapak Ibu, daripada kita beli obat-obat yang ada kandungan-kandungan zat kimianya itu berbahaya untuk ginjal dan liver kita, itu ini sangat bagus. Jadi aman untuk ibu hamil. Ya, kadang kan ibu hamil ini obat harus milih apa, ini bagus. Apalagi ini lagi musim ya. Nah, Anda bisa pakai. Ini enak sekali rasanya juga. Saya recommended untuk Anda bisa pakai ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada ekstrak jahe, ekstrak tim, dan jeruk nipis. Biasanya kan ketenggorokan, kasih jeruk sama madu sama jeruk nipis ya, obat tradisional. Kita punya lagi yang namanya Better Botanic, Bapak Ibu. Kita ada sampo ya. Terus kemudian ada serumnya. Bapak Ibu, siapa yang mulai merasa kok rambut saya ini agak mulai sering rontok ya? Nah, yang pertama ini kan memperkuat akar rambut, ya, juga menyehatkan kulit kepala, juga untuk merevitalisasi dan menutrisi rambut. Ya, jadi ini penggunaannya setelah kita menggunakan sampo, kita membersihkan kulit kepala, kita menggunakan ini, ya, hair serum, ya. Berikutnya ada Bitter Botanic Propolis Cream.
Ini untuk luka Bapak Ibu ya. Jadi apabila kita mohon maaf ya, kita nggak minta kena air panas atau kita kena knalpot, itu langsung diberikan ini. Kenapa? Ini sangat bagus. Ada aloe veranya atau lidah buayanya. Untuk luka bakar bisa, ya. Untuk luka digigit serangga, untuk luka-luka gatal-gatal ya, digigit nyamuk ini juga bisa. Jadi aloe propolis cream ini sangat efektif ya. Termasuk juga jamur ya. Tapi memang untuk jamur yang khusus ya itu memang harus obat. Tapi kalau ini jamur-jamur ringan, iritasi, ini sangat cepat ya untuk penyembuhan. Terus berikutnya ada propolis shooting balm. Nah ini khusus untuk yang digigit serangga. Jadi anak-anak kecil itu biasanya tahu nggak yang bentol-bentol merah-merah itu ya. Nah ini langsung dioles dengan ini, itu langsung mereda dengan cepat Bapak Ibu ya. Nah jadi ada yang ngomong, oh kamu itu darahnya kotor gitu. Nah, oles dengan ini nanti cepat reda ya. Berikutnya ada overnight mask, ini masker ya. Apa bedanya Bapak Ibu? Masker madu kita ini kandungannya ada propoelik, ada madu, ada royal jelly, ada lactococcus ferment, probiotik. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bisa dipakai untuk masker sebelum tidur. Ya. Nah, ini banyak teman-teman yang sudah pakai dan wajahnya lebih bagus. Kenapa? Dia menormalkan kembali yang namanya bakteri-bakteri normal di wajah kita. Jadi akan kembali lembab dengan baik. Ya. Bisa dipakai masker malam tidur, bisa pelembab harian sebagai masker bilas juga. Ya. Nah, terus kemudian ada mouthwash untuk kumur, ya Bapak Ibu. Ada lagi propolis whitening toothpaste. Ya, ini ada formulasi yang lebih bagus, propolis, peppermint tea, tea tree oil, ekstrak pepaya dan ekstrak pomegranate. Bapak Ibu, ini formulanya diperbaiki dari yang dulu. Kita sudah bebas dari bahan-bahan berbahaya, ya. Jadi terakhir ini Bapak Ibu, banyak kandungan-kandungan daripada pasta gigi yang ternyata memicu terjadinya gagal ginjal, ya. Nah, kenapa ada yang beberapa teman-teman tanya, Dokter Roy, saya tuh udah cocok dengan produk lama, kok sekarang ini diganti? Bapak Ibu, perusahaan kita itu terus develop, terus melakukan R&D, laboratorium itu ngecek, oh ini yang lebih bagus, ini yang ini. Ya, pengetahuan terbaru seperti ini. Oh, jadi ngikutin terus. Makanya Anda itu sekarang enak karena selalu dapat produk yang penelitian terbaru. Ya, jadi ini sudah improve formula bahasa kerennya gitu ya. Nah, ada lagi baby soothing cream ini khusus untuk bayi yang mengalami iritasi, apakah karena gigitan nyamuk, apakah karena ruam-ruam, karena itu apa namanya itu ya, biasanya karena pempes ya. Nah, itu bisa ya. Jadi gimana Dokter Roy? Pakai yang tadi itu bukan untuk bayi, ini khusus untuk bayi ya. Nah, ada baby massage oil juga ya, tapi ini nggak tahu ya, ini produk terbatas. Kayaknya kalau sudah habis ini ya. Ini sangat bagus sekali ya untuk massage bayi ya. Untuk massage suami istri boleh nggak? Boleh juga ya. Untuk bayi aja aman, pakai massage suami istri juga boleh ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga punya Smart Skin Science. Ini apa? Skincare. Apa sih bedanya skincare sama kosmetik? Kalau kosmetik itu dipakai untuk menambal kekurangan wajah, kalau skincare untuk membangun yang namanya skin barrier. Apa sih skin barrier? Bapak Ibu pernah lihat wanita umur mungkin 40, 50, bahkan 60, tetapi kulit wajahnya masih seperti 20, 30. Nah, itu skin barrier-nya terbangun dengan baik. Nah, saya tidak membahas di sini, tapi buat Bapak Ibu yang kepingin glowing seperti artis Korea, nanti ada kita akan membuat produk knowledge khusus untuk Biskin ya. Nah, kapan-kapan nanti akan diadakan oleh Propolis Team secara online juga supaya Anda bisa menambah pengetahuan Anda. Tapi saya tidak bahas di sini. Nanti Anda bisa konsultasi pada upline yang ahli SSA, Smart Skin Advisor ya. Ini sudah lulus uji bahan kimia berbahaya, ini juga sudah termuat di MIMS, ya namanya Syscore Antioxidant System. Ya. Nah, Bapak Ibu,
produk kita ini rata-rata semua sudah termuat di MIMS. Jadi dokter tuh kalau mau ngeresep harus ada di MIMS panduannya. Jadi artinya kalau dokter aja boleh ngeresepkan, berarti aman nggak dipakai, aman ya. Jadi apabila misalkan Anda punya rekan kerja yang dokter, dia mau meresepkan produk kita, itu boleh tidak menyalahi sumpah dokter dan regulasi kode etik yang ada di kedokteran. Makanya itu kenapa Bapak Ibu saya pun men-sharingkan produknya dengan aman ya, karena apa yang saya omongkan semua itu ada bahan penelitiannya, ada termuat juga di MIMS. Nah, ini adalah kurang lebih Bapak Ibu apa yang saya sharingkan ya. Anda boleh siapkan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, baik Anda nanti mau bertanya melalui diketik ya, ataupun nanti Anda mau bertanya langsung, kita santai aja ngobrol-ngobrol untuk membahas berbagai macam penyakit ataupun produk HDI, ataupun ada yang Anda alami kesulitan di lapangan. Kita ada produk yang ada training yang lain Bapak Ibu ya. Jadi ada how to start, business plan, neo, dan how to do presentation. Ya, nanti Anda bisa mengikuti sesuai dengan jadwal training yang ada. Ya, sampai di sini kita akan tanya jawab dulu sebelum ada nanti pengumuman-pengumuman untuk kegiatan Propolis Team selama 1 bulan ini, Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya dari Bu Festi. Dokter Roy, kalau untuk penderita jantung bagaimana? Oke, kita bahas dulu ya. Bapak Ibu, sakit jantung itu ternyata ada macam-macam. Nah, yang pertama, problem dengan jantungnya sendiri. Jadi problem jantung itu adalah bagian pompanya. Ada yang biliknya bermasalah, ada yang katupnya bermasalah. Nah, prinsipnya beberapa pasien kita yang mengalami problem dengan pompa jantungnya, apakah itu katupnya, biliknya yang bermasalah, atau paya jantung, jantungnya itu tidak kuat memompa. Nah, biasanya kita terapi dengan 4-star. Tetapi karena biasanya butuh adaptasi, karena pompa jantungnya bermasalah, polenerginya kita biasanya saya rubah ke honeybee pollen, Bapak Ibu. Ya, boleh minum 2-2-2, atau kalau mau murah, polenergi itu dipotong sama gunting, dia minum setengah. Setengah. Nanti kalau setelah dia pakai kurang lebih 3-4 hari, minum 1-1-1 juga oke, tidak ada masalah. Ada lagi juga yang namanya penyumbatan jantung. Ini berbeda, Bapak Ibu ya. Jadi itu pembuluh darah yang memberi makan jantung, namanya arteri koroner, itu tersumbat. Nah, ini terapinya beda. Terapinya tetap sama dengan 4-star, tetapi fokusnya beda. Fokusnya pada detox untuk membongkar yang nempel-nempel di pembuluh darah. Nah, kalau yang itu, propoelik atau propolisnya dan royal jelly-nya yang ditinggikan 2-2-2 sampai kalau perlu 3-3-3. Ya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, produk kita itu aman, tidak ada overdosis. Kemarin ada seorang dokter tanya sama saya, dokter ini kalau saya resepkan obat, dia ngomongnya obat ya, obat HD ini gimana? Produk dok, gitu. Ya, aman. Kenapa? Saya pernah pelajari Bapak Ibu, Retaldus. Retaldus itu apa? Kalau kita tuh minum sesuatu, itu bisa jadi racun Bapak Ibu. Jadi manusia itu bahkan air putih itu bisa jadi racun kalau minumnya berlebihan. Jadi kalau air putih, Anda minum 1 galon sekaligus 32 liter, Anda bisa tenggelam meninggal seketika. Jadi minum itu juga ada batasannya. Propolis saya pernah teliti, berapa letal dosisnya? Letal dos kalau kita minum sekaligus Bapak Ibu, itu kalau nggak salah kemarin saya hitung kurang lebih sekitar 500 tablet atau 1000 tablet ya. 500 tablet itu artinya Anda langsung minum satu botol 60 tablet. Jadi kalau 500 mungkin Anda minum 12 botol sekaligus ya. Ya kalau nggak diminum sama botolnya sekaligus. Artinya apa sih? Aman. Jadi misalkan minum sekaligus 3-5 nggak apa-apa. Saya pernah minum sekaligus 6 Bapak Ibu. Sehari 4 kali. Baik-baik aja malah cepat sembuh ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya minumnya 1-1-1 bertahap 2-2-2, 3-3-3 gitu. Kalau pasiennya agak berat ya, tapi tetap pemberiannya 4-star gitu ya. Jadi nggak bingung ya. Dari Bu Olivia, malam dokter, kalau untuk anak autis usia 4,5 tahun yang belum bisa bicara, resep baiknya seperti apa? Jadi kembali Bapak Ibu tadi kita kuncinya pada 4-star ya.
Forsa itu apa? Bee pollen. Kalau anak-anak berarti honey bee pollen. Boleh pakai propolis atau propoelik. Kalau 4,5 tahun mungkin kapsul lebih enak ya, propoelik gitu ya, satu. Nah, royal jelly. Royal jelly ini kalau anak-anak bagaimana? Kalau saya Bapak Ibu, anak berkebutuhan khusus, saya rekomendasikan diberikan royal jelly. Yang saya cerita anak yang dari autis berubah menjadi jenius Bapak Ibu hari ini kalau menurut saya ya. Saya kemarin ketemu ikut lomba dance, wah macam-macam keren. Anaknya keren banget Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Anda ketemu, Anda bahkan tidak sadar dia adalah anak yang pernah divonis autis. Ya, nah itu boleh diberikan royal jelly. Ya, mungkin pemberiannya kalau 4,5 tahun masih boleh mulai dari seperempat dulu atau naik sepertiga gitu ya, setelah seminggu 2 minggu, lama-lama setengah sendok makan. Kok makan? Setengah sendok takar, sendok kecil tuh ya. Kalau beli royal jelly kan dapat sendok teh kecil ya. Nah itu. Ya. Nah, gitu ya Bu Olivia ya. Terus kemudian madu ya. Bagaimana dengan terapi-terapi yang lain, Dokter Roy? Tetap. Jadi kalau dia ada terapi bicara, tetap diikutkan terapi bicara. Tapi yang menerapi akan kaget. Loh, kalau sebelumnya kok susah konsentrasi ya? Sejak pemberian produk HD, dipercepat penyembuhannya. Jadi, Bapak Ibu, pemberian produk kita itu akan mempercepat proses penyembuhan. Ya, nah seperti itu. Bu Olivia kalau mau tanya langsung boleh ya. Ini sudah terjawab atau belum? Atau kalau mau tanya lagi juga boleh. Madunya bagaimana? Madunya saya biasanya Bapak Ibu, saya berikan 2 sampai 3 kali 1 sendok makan. Boleh dicampurkan air. Jadi anak sekolah pagi mau biasanya dibawakan gitu ya 1 botol untuk minumnya dia gitu. Terus sore atau sorenya boleh diberikan 1 gelas lagi, 1 sendok dicampurkan air gitu ya, gitu. Oke, terjawab Bu Olivia? Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, ada yang mau tanya boleh raise hand ya, atau ini nanti bisa buka mic-nya, tanya langsung boleh. Jadi tanya apapun silakan ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, sudah jelas ya. Bu Ulan ya. Mari silakan Bu Ulan, mau tanya langsung Ya, sebentar. Kak, maaf off cam ya Pak ya, karena Ya nggak lagi apa-apa, di santai ya, aja. ya. Izin, tadi ini barusan ngobrol sama teman. Ya, Saya juga sedih juga sih dengar ceritanya sih. Kondisinya dia punya suami itu udah kondisinya udah kena cancer lalu sudah meta gitu ya. Apakah masih bisa dibantu sih Pak kalau udah kondisinya seperti itu dengan oke. produk HD kalau udah cancernya sudah meta gitu Pak? Ya, ya, Gitu. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Ulan. Saya akan jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, kondisi penyakit pada manusia itu ada 2 kondisi secara garis besar ya Bapak Ibu. Kondisi yang pertama itu namanya reversible. Reversible itu apa? Reversible itu pulih 100%. Contoh, orang yang mungkin sekedar jatuh tergores gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin tergores dahan gitu ya. Ini ada terapi sebentar dia langsung pulih 100%. Mungkin kalaupun ada bekas lama-lama dia hilang. Itu namanya reversible 100%. Ada yang reversible-nya tidak 100%, mungkin masih ada bekas goresan gitu ya sebagai contoh. Tapi ada yang irreversible. Contoh, orang jatuh, kakinya patah, patahnya diamputasi karena patahnya kondisinya sudah nggak mungkin kayak ketimpa dengan bulldozer gitu ya, itu sudah nggak bisa diapa-apain. Amputasi itu irreversible, tidak bisa dikembalikan ya. Nah, bagaimana dengan sakit-sakit yang misalkan seperti kanker, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu, yang pertama, semakin dini kita terapi semakin bagus. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, bagi saya pribadi, kadang mengukur reversible, irreversible itu susah. Susahnya gini, contoh. Eh, ada orang yang sakit kanker, sebenarnya tadi yang saya cerita ya. Dokter udah vonis umurnya tidak lebih dari 6 bulan. Bahkan saya masih ingat, kurang 2 bulan dia telepon saya. Dokter, umur saya kurang 2 bulan, dia pamitan sama saya. Kalau nggak ketemu lagi, saya sudah meninggal. Tapi dia tanya dosis produk, saya kasih Bapak Ibu.
dia pakai sampai hari ini sudah 10 tahun, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Tuhan mengizinkan. Nah, pertanyaannya Bu Wulan tadi adalah sudah metastase loh dokter. Oke, metastase itu apa? Berarti sel kankernya menjalar ke seluruh tubuh. Bapak Ibu, kalau menjalar ke seluruh tubuhnya itu tidak pada organ yang berbahaya. Contoh, kemarin saya ada ketemu pasien, dia ada menjalar kemana? Ke tangan gitu ya, tumor jinak. Tapi dia muncul nodul-nodul, benjol-benjol seluruh tubuh. Kalau itu di tangan dan bukan organ berbahaya, ya maka resikonya bisa diminimalisasi. Tapi kalau misalkan, Dokter Roy ini sudah ada di organ penting, di otak, di jantung, di paru-paru. Nah, dokter sudah vonis tidak lebih daripada 2 bulan. Bapak Ibu, saya cuma percaya satu, apa itu? Keajaiban Tuhan. Apabila Tuhan membuat mukjizat, maka yang terjadi apa? Kesembuhan itu bisa terjadi seberat apapun penyakitnya. Bagi saya nomor satu, Bapak. Saya selalu optimis dan selalu berdoa yang terbaik. Maka saya kalau memberikan ke pasien saya selalu ngomong, Bu, Pak, kesembuhan itu di tangan Tuhan, di tangan Allah. Makanya kita berusaha yang terbaik dan berdoa yang terbaik. Bapak Ibu, saya biasanya kalau saya punya pasien, saya tuh meluangkan waktu khusus berdoa untuk pasien-pasien saya. Nah, ini kuncinya. Makanya gini Bapak ya, saya punya pasien yang sudah gagal ginjal cuci darah, lepas cuci darah. Ada yang kanker, lepas sembuh. Ada yang sakit kencing manis, ada yang divonis gagal ginjal dan lain sebagainya. Kuncinya cuma satu, Bapak. Anda juga harus ikut mendoakan pasiennya. Dan Bapak Ibu, kita berusaha. Jadi kalau saya bagaimana? Kita ngomong, ayo kita berusaha yang terbaik, kita sharing produknya sambil kita bantu doa. Ya, nah bagaimana? Ya semoga kalau seumpama dia pun divonis 2 bulan sama dokter diberi 2 tahun, bagus nggak? Bagus. Artinya Tuhan mengizinkan perpanjangan. Ya, tapi kalaupun misalkan Tuhan juga tidak mengizinkan karena kondisinya, minimal kita sudah berusaha. Nah, itu mungkin yang saya sharingkan ya, mungkin menjawab Bu Wulan, apakah ini bisa nggak bisa, semua tergantung. Yang pertama adalah pasiennya sendiri, masih punya semangat hidup nggak? Yang kedua, kita berusaha dan berdoa. Nah, saya biasanya ngomong sama pasien, Ibu berdoa sesuai agama Ibu, saya juga berdoa sesuai dengan agama saya, semoga Tuhan memberikan yang terbaik.